Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Heri Yudanta MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Deviani Hasibuan, 2. Dwi Yoga Lailatul Mukarramah, dan 3. Eka Wahyunintias. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum. Dalam hal ini kami akan membahas 5 subbab, yaitu yang pertama pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang kedua pengertian manajemen sekolah. Yang ketiga strategi dalam model pembelajaran. Yang keempat kualitas kinerja guru. Kemudian yang terakhir monitoring pelaksanaan kurikulum. Langsung saja menuju poin yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi dan manfaat sumber belajar. Yang pertama meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memungkinkan belajar secara seketika dan memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas. Kemudian pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara penyampai pesan dari pendidik kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian fungsi media pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama fungsi atensi, yaitu yang berarti media pembelajaran harus menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua fungsi afektif, maksudnya adalah media visual yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan pembelajar ketika belajar membaca teks bergambar. Yang ketiga fungsi kognitif, bermakna media visual mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, artinya media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu pembelajar yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatkannya kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eka, yaitu pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kemudian adapun dasar-dasar pertimbangan ataupun pemilihan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan yang ketiga yaitu pertimbangan dari sudut peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Adapun model-model pembelajaran yang pertama yaitu model interaksi sosial. Model interaksi sosial pada hakikatnya bertolak dari pemikiran pentingnya hubungan pribadi dan hubungan sosial atau hubungan individu dengan lingkungan sosialnya.
Selanjutnya yaitu model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Selanjutnya yaitu model personal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri dari setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model selanjutnya yaitu model modifikasi tingkah laku atau perilaku. Model ini merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menekankan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa agar dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya itu model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu model pembelajaran pakem. Pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menjadi guru kreatif dan disenangi peserta didik merupakan kebanggaan bagi pendidik sejati. Bagaimana caranya? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh ke dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Beberapa kegiatan guru dalam upayanya mengembangkan kurikulum yang berlaku di sekolah yakni meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Adapun melaksanakan kurikulum yang dimaksud adalah guru mampu mengimplementasinya dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, seyogyanya seorang guru memahami langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah tersebut meliputi tahap permulaan, tahap pembelajaran, dan tahap penilaian serta tindak lanjut. Bagaimana menjadi guru yang berkualitas? Yang pertama, guru harus memiliki profesionalitas dalam bidangnya. Guru harus mempersiapkan bahan ajar, guru harus dapat menyampaikan materi dengan jelas, guru harus dapat mengelola kelas, guru harus mengevaluasi, dan guru harus dapat berhubungan baik dengan orang tua siswa. Mengenai kriteria guru yang berkualitas, yaitu guru selalu mempunyai energi untuk siswanya. Karena dengan semangat, sehat jasmani dan rohani, maka kelas akan menjadi interaktif. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran, pastinya. Tujuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan peserta didik agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Guru dapat mengelola sedemikian rupa kelas agar kelas nyaman dan peserta didik disiplin. Kemudian bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Bisa dengan pertemuan wali kelas untuk mengetahui problematika masing-masing anak di rumah, sekolah, dan lingkungannya. Kemudian punya harapan yang tinggi pada siswanya. Tentu, sebagai guru, kita berharap peserta didik dapat menjadi lebih baik di masa depan. Terakhir, pengetahuan tentang kurikulum, terutama kurikulum yang terupdate mengenai isi metode, evaluasi, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom komentar.